Selamat pagi teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya, alhamdulillah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alvina Rahmawati dengan nomor NIM 2201016028 dari program studi bimbingan dan penyuluhan Islam. Adapun saya membuat video ini guna untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah ilmu penyuluhan. Nah, dalam kesempatan yang baik hari ini, saya akan membahas mengenai pentingnya sikap berhusnuzon. Nah, apa sih itu husnuzon? Dalam bahasa gaulnya, husnuzon adalah positive thinking atau berprasangka baik, teman-teman. Nah, dalam penerapan positive thinking atau husnuzon ini kepada siapa saja sih? Nah, yaitu ada 3, teman-teman. Yang pertama, husnuzon kepada Allah, yang kedua kepada diri sendiri, dan yang ketiga kepada sesama manusia atau umat manusia. Nah, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, husnuzon kepada Allah. Dalam hidup ya, kehidupan sehari-hari, sebaliknya dari sikap husnuzon yaitu suuzon, teman-teman, atau berprasangka buruk. Nah, kita sebagai hamba Allah dalam hidup, ketika kita suuzon kepada Allah, maka teman-teman, kita termasuk hamba yang kurang bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah. Semisal ya, contoh kita diberikan ujian kepada Allah, diberikan ujian dari Allah, maka kita berargumen gitu, kenapa sih Allah itu memberikan ujian yang begitu berat kepada kita? Kenapa Allah jahat kepada kita? Seperti itu. Dalam hal ini sudah dijelaskan di Quran Surat Al-Baqarah ayat 286 yang kandungan isinya yaitu Allah itu tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuannya. Jadi teman-teman, perlu kita ketahui bersama bahwa ketika Allah memberikan ujian kepada hambanya, maka ujian itu pasti bisa dilalui oleh hambanya gitu. Karena Allah tidak akan memberikan ujian kepada hambanya di luar batas kemampuan dari hambanya tersebut, seperti itu. Nah, misal lagi kita berkaca kepada peristiwa COVID-19 yang sedang tinggi-tingginya kemarin ya teman-teman. Nah, dalam peristiwa tersebut seakan-akan itu semua aturan itu tiba-tiba datang gitu. Aturan dalam artian A, B, C semua tiba-tiba itu datang. Nah, dalam kondisi ini ada 2 pemikiran teman-teman, bahwa kita itu tidak boleh atau jangan suuzon lah ya, pertama kepada Allah dan yang kedua kepada pemerintah, seperti itu. Kita positive thinking aja gitu, bahwa aturan yang telah ditetapkan kepada rakyat Indonesia itu yang terbaik lah untuk semua, seperti itu. Bahwa di sisi lain dari wabah COVID-19 ini atau peristiwa virus COVID-19 ini, ketika kita berpikir dari sisi lain bahwa pada peristiwa ini tuh kita ada loh hikmah atau ibrah yang dapat kita ambil, teman-teman. Bahwa yang pertama, di wabah ini kita itu diajarkan yang namanya hidup bersih, teman-teman. Jadi kemana-mana itu, di tempat manapun itu, kita itu diajarkan atau diharuskan, diwajibkan untuk cuci tangan sebelum memegang apapun benda itu, agar tidak ada bakteri yang menempel di tangan kita. Sebab apa, teman-teman? Sebagian besar dari penyakit itu ditularkan dari tangan kita sendiri, dari bakteri yang menempel pada tangan kita, seperti itu. Itu apa ya, sisi lain ya, atau hikmah salah satu dari wabah COVID-19 ini. Kita diajarkan atau diharuskan untuk selalu mencuci tangan, menjaga kebersihan lah kepada tubuh kita sendiri. Yang kedua, sisi lain atau hikmah yang dapat kita ambil dari peristiwa wabah ini yaitu kita senantiasa untuk diingatkan untuk jaga jarak, teman-teman semua. Nah, sebagai hamba Allah, sebagai umat muslim, dalam agama kita sudah
jelaskan ya bahwasanya kita itu dilarang untuk bersentuhan kepada yang bukan mahram kita, seperti itu. Dalam artian misal berjabat tangan, cipikan-cipiki dan lain-lain, hal tersebut sudah jelas dilarang dalam agama kita, teman-teman. Nah, dalam wabah COVID-19 yang tinggi-tingginya kemarin, kita selalu diingatkan untuk jaga jarak, teman-teman, agar meminimalisir adanya penularan COVID-19 tersebut. Nah, yang ketiga, kita diwajibkan atau dianjurkan untuk tidak berkerumun, teman-teman. Nah, hal yang dapat kita ambil hikmahnya dari dilarang berkerumun ini adalah ketika kita sebagai makhluk sosial ya, kalau kita berkerumun atau sedang berkumpul, istilahnya seperti itu, dalam hal lain bukan untuk berdiskusi, bukan hal untuk belajar lah ya, cuma hanya sebatas berkerumun biasa, istilahnya seperti itu. Tidak dapat kita pungkiri bahwa ada menimbulkan ya, takutnya itu menimbulkan untuk istilahnya itu bukan membahas hal yang positif, malah menimbulkan kita itu membahas aib orang lain atau ngomongin orang lain lah, kalau bahasa gaulnya seperti itu. Jadi dengan larangnya berkerumun ini dapat meminimalisir terjadinya hal tersebut. Jadi dalam arti kita itu menjaga untuk tidak istilahnya itu, dalam kata lain ada kutip itu, gibah lah sesama teman kita, istilahnya seperti itu. Selanjutnya aturan yang lain itu kita diwajibkan untuk memakai masker dimanapun itu kita berada. Nah, dalam hikmah yang dapat kita ambil dari memakai masker ini, mulut kita itu selalu ditutup lah dengan benda yang bernama masker tersebut. Jadi kita bisa istilahnya dalam hal tersebut kita itu berbicaranya itu lebih sedikit lah dari peristiwa sebelum kita itu ada COVID-19 ini. Jadi kita itu hikmah yang dapat kita ambil dari memakai masker ini, supaya kita itu dalam berbicara itu berbicara dengan hal-hal yang penting saja, yang baik-baik saja, tidak membicarakan hal-hal yang menimbulkan penyakit bagi orang, dalam artian berbicara hal-hal yang tidak seharusnya dibicarakan, malah mengakibatkan kesinggungan terhadap orang lain. Jadi karena teman-teman, kita tidak tahu istilahnya, kita tidak bisa mengontrol omongan kita, apakah omongan kita itu dapat menyakitkan orang lain atau tidak, seperti itu. Karena ketika omongan sudah dapat menyakiti orang tersebut, itu bisa jadi tidak ada obatnya gitu. Karena dalam istilah lain itu, lidah itu lebih tajam daripada pisau, teman-teman. Karena kalau kita kena pisau gitu, bisa jadi kita itu masih ada obatnya lah. Tapi kalau sudah kena omongan orang lain gitu, udah masuk lah istilahnya, bisa jadi tidak ada obatnya, seperti itu. Jadi kita dari aturan bermasker ini, hikmah atau ibrah yang dapat kita ambil yaitu kita bisa mengontrol lah omongan kita itu, agar yang dibicarakan itu hal-hal penting saja gitu, to the point saja, istilahnya seperti itu. Jadi teman-teman, tidak semua yang terjadi dalam hidup ini tuh tidak ada hikmahnya gitu. Bahwa kita tadi sudah berkaca pada peristiwa COVID-19, ada loh ibrah atau hikmah dari aturan-aturan yang dikasih oleh pemerintah itu gitu. Nah, itu tadi teman-teman mengenai prasangka baik kepada Allah. Jadi adanya wabah COVID-19 dapat kita ambil hikmahnya dan menyadarkan hal-hal yang kita bahas tadi, seperti itu. Itu tadi teman-teman penerapan mengenai sikap berprasangka baik atau husnuzon terhadap peristiwa COVID-19, bahwa adanya wabah ini tidak melulu itu merugikan, seperti itu, merugikan kita semua, tapi ada loh sisi lain atau hikmah yang dapat kita ambil dari adanya peristiwa wabah COVID-19 ini. Sebaliknya, ketika kita hanya berpikir hal yang tidak baiknya kepada kita itu selalu bersangka buruk atau suudzon gitu. Nah, maka itu
tidak baik-baik, istilahnya seperti itu, maka akan menimbulkan keresahan dalam diri kita sendiri, teman-teman, dan juga dapat mempengaruhi daya pikir kita yang kurang sehat seperti itu. Nah, jadinya kalau kita dalam keadaan sakit, kita berprasangka buruk atau suudzon terhadap suatu hal, bukan malah kita itu tambah sehat, malah memperparah keadaan kita sendiri, teman-teman. Karena hati dan pikiran itu selalu dihantui dengan keresahan seperti itu. Maka sebaiknya dalam keadaan kita itu ada masalah dalam hidup, maka kita sebisa mungkin untuk di sisi lain itu kita menerapkan sikap husnuzon, berprasangka baik gitu. Seperti itu. Nah, itu tadi pembahasan mengenai berhusnuzon kepada Allah. Selanjutnya kita yang ke nomor 2 ini, teman-teman, yaitu berhusnuzon kepada diri kita sendiri, teman-teman. Hal ini penting karena apa? Istilah dalam berprasangka baik atau husnuzon kepada diri kita sendiri, kita itu dapat menyemangati diri kita sendiri, seperti itu. Kita percaya diri terhadap apa yang kita lakukan, teman-teman. Semisal kita ambil contoh nih, kita membuka usaha gitu, teman-teman. Nah, ketika kita menerapkan sikap husnuzon gitu, bahwa kita itu yakin gitu, kita berprasangka baik terhadap Allah dan juga terhadap kita sendiri gitu, bahasanya yakin kita itu bisa gitu dalam hal membuka usaha tersebut gitu, menjalankan usaha tersebut gitu, bahwa Allah itu akan mengasih jalan kepada hambanya ketika hamba itu mau berusaha, mau berdoa kepada Allah gitu. Nah, jadi kita kembali ke membuka usaha tadi. Jadi dalam hal melakukan hal-hal baik atau apapun itu pasti tidak selamanya mulus, teman-teman. Jadi dalam hal ini kita diharuskan untuk selalu husnuzon lah. Jadi ketika dalam buka usaha kita di tengah-tengah jalan kita mengalami penurunan omset, misalnya penurunan omset seperti itu. Nah, kita itu yang pertama yang harus kita lakukan gitu, kita harus husnuzon gitu ya. Terus yang kedua, kita mengoreksi diri kita sendiri gitu. Apakah masalah ini, problem ini itu dari kesalahan kita sendiri, seperti itu. Kalau memang kesalahan itu atau problem dari adanya penurunan omset itu dari kesalahan kita sendiri, kita introspeksi diri dulu, seperti itu, teman-teman. Setelah kita introspeksi diri, kita berpikir gitu, hal apa yang membuat atau yang menyebabkan penurunan omset ini, dan selanjutnya jika memang kesalahan itu dari kita sendiri gitu yang menyebabkan, maka kita itu yakin atau istilahnya bisa memperbaiki permasalahan ini, seperti itu. Jadi dalam situasi ini kita harus husnuzon pada diri kita sendiri gitu, bahwa kita itu yakin ketika kita sudah yakin membuka usahanya, kita sudah tahu halnya istilahnya konsekuensi yang akan kita ambil, yang kita lalui lah, misalnya seperti itu. Maka kita juga harus bisa siap-siap ketika bisnis kita itu, usaha kita itu dalam roda istilahnya turun lah, istilahnya seperti itu, bahwa kita itu yakin kita bisa dengan usaha kita, dengan doa kita kepada Allah, kita yakin bahwa Allah itu istilahnya memberi jalan lah untuk hambanya, seperti itu. Nah, jadi ketika kita itu sudah menerapkan sikap husnuzon kepada diri kita sendiri, berprasangka baik atau positive thinking terhadap kita sendiri gitu, bahwa kita itu menjadi hamba atau menjadi orang yang tidak mudah menyerah, teman-teman, tidak pantang mundur, istilahnya seperti itu, optimis dan tahan banting gitu terhadap permasalahan yang akan kita hadapi ke depannya, seperti itu, teman-teman. Nah, itu tadi husnuzon ya, atau penerapan sikap husnuzon pada diri kita sendiri. Nah, yang terakhir atau yang ketiga yaitu husnuzon terhadap sesama manusia atau umat manusia, teman-teman. Nah, dalam poin yang ketiga ini kita ambil contoh penerapannya, karena
mahasiswa, jadi kita ambil contoh di dunia kampus seperti itu teman-teman. Nah, contoh kita punya teman, nah teman kita itu ekonominya itu lebih baik, lebih tinggi dari kita gitu, istilahnya kaya raya lah, istilahnya seperti itu teman-teman. Terus kita itu kalau punya menerapkan sikap sebaliknya, yaitu suudzon atau berprasangka buruk, pasti kita itu pikiran kita itu mengada-ngada lah dari orang tersebut gitu. Pas dalam artian itu kalau Jawanya itu, bahasa Jawanya, wong kok sugih nemen gitu, mesti golek pesugihan utawa gowo tuyul, istilahnya seperti itu ya. Atau bahasa Indonesianya itu, orang kok kaya sekali sih gitu, dari mana sih kekayaan itu, apa punya pesugihan atau punya tuyul lah, istilahnya seperti itu. Kalau kita itu hidupnya itu suzon, terus bersama buruk, terus jadi melihat sisi buruk dari orang lain terus gitu. Nah, dalam hal ini tidak boleh ya teman-teman, itu istilahnya kita itu belum tahu kebenarannya gitu, malah dapat menimbulkan fitnah terhadap kita sendiri gitu kan, terhadap orang lain, jadi menimbulkan dosa besar terhadap kitanya sendiri gitu. Nah, dalam situasi ini kita harus sebisa mungkin untuk menerapkan sikap husnuzon terhadap sesama manusia, sesama teman, sama orang lain lah, sama umat manusia. Jadi ketika kita menerapkan sikap husnuzon terhadap teman kita itu tadi, kita bisa berpikir, oh iya, mungkin orang tuanya itu punya perusahaan besar, punya saham di mana-mana, istilahnya seperti itu, punya usaha di mana-mana. Orang tuanya itu gigih dalam usaha lah. Selain gigih dalam usahanya itu, dalam mengelola perusahaan itu, mungkin termasuk hamba yang selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan kepada Allah. Itu tadi teman-teman, jika kita itu menerapkan husnuzon gitu terhadap atau positif terhadap teman kita, jadi kita tidak mudah untuk menyimpulkan hal-hal yang tidak baik seperti itu. Jadi dalam kasus ini tadi, teman kita itu tadi, kita sebaliknya gitu, bahasanya kita itu bisa mencontoh dari keluarga teman kita gitu, dalam kegigihan, dalam berusaha, dalam mengelola perusahaan, dalam buka usaha, dalam hal ibadah seperti itu pada Allah gitu. Kita bisa menirunya gitu, sampai keluarga dia itu sampai di titik ini. Kita bisa mengambil pelajaran lah dari keluarga teman kita seperti itu teman-teman. Nah, itu tadi materi mengenai pentingnya sikap berhusnuzon atau positive thinking lah, atau berprasangka baik kepada Allah, kepada diri kita sendiri, dan kepada sesama manusia seperti itu teman-teman. Pada dasarnya tidak akan ada ruginya ketika kita itu menerapkan sikap husnuzon dalam kehidupan kita sendiri teman-teman. Nah, dalam video pentingnya husnuzon ini sudah ada dalam firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12 yang memiliki arti, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dalam artian, jauhilah prasangka buruk, bahwa sebagian dari prasangka buruk tersebut itu adalah dosa, seperti itu. Nah, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Jadi dalam artian kita tidak bisa menyimpulkan langsung dari permasalahan-permasalahan yang ada, dari permasalahan orang-orang di sekitar kita gitu. Karena ketika kita itu menyimpulkan hal baik atau sampai menimbulkan fitnah terhadap orang tersebut, maka kita itu bisa diartikan memakan daging saudaranya yang sudah mati, seperti itu teman-teman. Tentu hal tersebut itu merasa jijik lah ya, tentu kamu merasa jijik seperti itu. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah maha penerima tobat, maha penyayang, seperti itu. Nah, itu tadi pembahasan mengenai pentingnya sikap husnuzon yang bisa saya paparkan. Sebelum saya akhiri, saya pribadi mohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam penjelasan materi pada video kali ini ada kesalahan baik dari pengucapan saya, dari tindakan saya memohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.